Man, and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Hari ini kita sedang berada di Energi Coffee. Mungkin agak suara-suara berisik, suara dapur ya, wajar ya, kita di depan dapur Cafe Energi yang ada di Aceh Besar. Dan bersama saya hari ini sudah ada Bang Anas Zulfan Al-Mansur. Yes. Apa kabar Bang? Kabar baik, Ya. luar biasa baik. Ya, alhamdulillah Bang ya. Beliau seorang motivator kepribadian. Yes, betul. Susah memang, tapi alhamdulillah karena COVID ini akhirnya kita ketemu. Dan biasanya beliau di Jakarta ya Bang? Jakarta ya. Nah, sejak pandemi ini sudah sedikit aktivitas ya Bang? Sudah semakin mulai sedikit ya. Mulai ke arah normal, Ke arah normal. Ya, Dulu itu kan jadwal Abang padat. Ya, Ya. betul. Kalau sekarang mungkin karena kondisi ya. Ya, Jadi agak jauh menurun. agak jauh menurun ya. ya. Tapi sebenarnya Bang, permasalahan Ya. yang terjadi pada manusia ini semakin besar Bang. Betul, benar banget. Itu udah Seharusnya pasti. jadwalnya karena ini ya, karena kita memang belum bisa buat kegiatan-kegiatan. Betul. Jadi ya memang harus terpaksa dibatasi ya. Mensiasati. Mensiasati. Iya. Nah Bang, kebetulan nih Abang juga seorang motivator Bang. Ya. Gimana sih Abang melihat pandemi COVID ini Bang, Seperti itu, ya. dari sisi kepribadian kita nih Bang? Ya, baik. Ya. Jadi sifat manusia itu ada dua, karakternya atau sikapnya dalam menghadapi suatu problem dalam kehidupan. Yang pertama namanya positive mental attitude, sikap mental positif. Ya. Yang kedua negatif mental attitude. Ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pembentukan karakter. Ya. Bisa karena biasa karena dibiasakan akan jadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi karakter, dan karakter bisa mengubah hidup seseorang. Ya. Jadi dari mana? Dari kebiasaan. Nah, pilihannya dua dalam mensikapin kehidupan ini. Apakah Anda memilih di positif mental attitude Ya. atau negatif mental attitude? Ya. Kalau seseorang posisinya di positif mental attitude atau sikap PMA, maka dalam kondisi apapun, ibaratnya pondasi gedung yang kokoh, Oke. dia diterpa apapun tetap tenang dia. Tetap Aman ya. Iya, Oke. betul. Bisa mensiasatin, bisa Oke. mensikapin, selalu melihat pada persepsi positif. Orang-orang yang memiliki karakter PMA atau positive mental attitude, maka dia ibaratnya seperti helikopter view. Ke atas, dia melihat dari segala lini, Ya. tidak satu lini. Makanya orang yang posisi PMA, dia tetap akan survive. Bagaimana saya tetap survive? Oke. Bagaimana menghasilkan sesuatu? Oke. Tidak ada kata negatif dalam pikiran dan tindakannya. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan orang NMA, negatif mental attitude? Ini pengaruhnya besar sekali nih. Nah, orang yang posisi NMA, apa yang terjadi? Ya. Baru dikasih masalah mengeluh. Iya. Dikasih masalah menyalahkan orang. Iya. Dikasih masalah, kenapa saya sial? Semua hal berbau negatif dia lontarkan dalam dirinya. Artinya apa? Dia memilih di negatif mental attitude, sikap mental negatif. Dan ini pengaruhnya apa terjadi? Segala sesuatu dibenturkan dengan masalah, tetap dia memandang seperti negatif, Ya. tidak pernah positif. Oke. Yes. Iya, luar biasa Iya. ya. Oke. Berarti tergantung dari bagaimana kita menyikapi ya. Betul sekali. Nah Bang, sebelum kita lanjutkan, Ya. ini depan kita ada sangat espressonya khas ini Bang. Masya Allah. Eh, Ajib nih. bisa dicicipi nih Bang. Aceh punya Ya, gaya. Firman Rahmat kepingin juga nih berarti. Iya. Aceh punya gaya. Saya punya gaya ya. Mungkin bisa di ini dulu Bang. Bismillah, ya. Dan ini sama-sama Ujung Barat. Ya. Ini namanya sanger dan itu Ya. hanya ada di Aceh. Wah, Ya. khas Aceh punya. Khas Aceh namanya sanger. Ya. Di luar itu nggak ada. Betul. Karena sanger itu artinya saling ngerti. Oh, Masya Allah. Itu panjang sejarahnya Oh, katanya. gitu ya. Ya. Nah Bang, Gitu. banyak dari kita ini bermental Negatif. bermental negatif, merasa sering tidak puas diri, Iya. ya. Tidak merasa bersyukur Iya, atas iya. apa yang sudah ada hari ini, Iya.
sehingga ya kita selalu merasa pelangi itu ada di atas kepala orang. Iya. Iya kan, hari ini dia pada sudah ada rezekinya sekian, tapi ingin alasan. Sebenarnya saya bisa dapat lebih nih. Akhirnya malah nggak sesuai target. Nggak sesuai target, terus dianya jadi blunder dalam menghadapi sesuatu. Malah collab gitu kan. Itu gimana tuh Bang? Oke. Kembali lagi tadi saya katakan ya, bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Dan proses ini biasanya dimiliki orang-orang sukses. Orang melihat di akhir prosesnya, wah kaya dia, hebat suksesnya. Orang tidak melihat bagaimana prosesnya untuk menjadi hebat. Padahal kalau dia wise, bijaksana, dia akan melihat prosesnya bagaimana. Kalau mau sukses, tirulah gayanya orang sukses. Mulai dari prosesnya, mulai dari caranya, mulai dari bagaimana dia memperjuangkan segala sesuatu. Tirulah bagaimana orang bisa sukses. Bukan bertirulah bagaimana setelah dia sukses. Iya betul, kebanyakan orang lihat hasil akhirnya. Terus kalau dia suksesnya dengan berjudi misalnya, kita ikuti juga. Nih sorry ya, kita kembali lagi. Yang negatif pun semuanya perlu proses. Gitu. Ada tidak proses. Negatif kita bicara ini ya, mie instan. Masih belum proses juga. Benar. Artinya apa? Negatif, positif, semuanya perlu proses. Cuma yang membedakannya adalah hal positif, maka yang dihasilkan positif. Kalau negatif, prosesnya negatif. Nah itu main judi online yang sekarang sedang marak itu juga butuh proses. Dia mempelajarin strateginya, strateginya ya. Benar. Nah, dengan kondisi pandemi hari ini, yang mana banyak kita pengangguran, yang kaya katanya makin kaya nih Bang, yang miskin makin miskin, susah makin susah gitu. Seharusnya seperti apa sih Bang sikap kita? Nah, kalau berbicara kenapa orang kaya makin kaya, yang miskin makin kembali lagi, poin pentingnya di mana? Mindset. Yang kedua, mentality-nya. Sama mindset. Orang yang semakin kaya, maka kenapa? Dia berpikir ada 3 cara orang kaya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dia menggunakan konsep magnet uang. Yang pertama adalah bagaimana dia mencintai uang tersebut. Berbicara mencintai uang adalah manfaat uang tersebut. Saya kasih uang 1 juta orang kaya sama orang tidak kaya, masa berbeda, maka akan berbeda manfaatnya. Yang kaya bagaimana 1 million ini menghasilkan 20 juta. Tapi kalau orang mental miskin, 1 juta bagaimana dihabiskan untuk makan. It's different, sangat berbeda sekali. Terus yang kedua adalah bagaimana kita berpikir kaya raya. Itu orang yang bermindset. Bagaimana kita berpikir kaya raya? Iya, berpikir kaya. Artinya apa? Dia fokus pada investasi. Bagaimana menghasilkan uang? Bagaimana uang itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. It's different. Jadi orang yang bermental kaya adalah bagaimana uang bekerja untuk kita. Artinya apa? Dia mencari investasi yang tepat dalam pikirannya dan hatinya, terus bagaimana menghasilkan uang. Sedangkan orang yang bermental miskin, bagaimana menghasilkan uang dari ini. Jadi akan beda. Apa? Kenapa orang kaya semakin kaya, itu konsepnya. Yang ketiga adalah bagaimana mendriver pikiran dan mental kita untuk selalu menghasilkan uang. Salah satunya usaha, dan terus dia memperbesar usahanya. Nah, kenapa itulah jadi orang kaya, mental kaya? Makanya betulkan mindset dulu, betulkan mentality, maka Anda bisa menjadi sukses. Luar biasa. Nah, terus ada yang menarik ini lah. Ada orang yang memang dia dia sudah merasa saya ini sudah cukup lah. Sehingga bermalas-malasan memakai strategi yang sama, baik itu dalam kehidupan dia. Misalnya gini, saya dengan hidup saya gini aja saya bisa sukses. Jadi dia tidak ada mencoba merubahan diri, tapi akhirnya ngedown. Dan itu kan itu banyak kejadian ya. Dan ada lagi orang-orang yang memang mentalnya mental baja, mental pejuang, melakukan sesuatu tapi tidak pernah, mungkin belum takdirnya dia itu berhasil. Akhirnya patah semangat gitu. Padahal udah continue dilakukan selalu ya. Nah, itu korelasinya sendiri gimana? Dari kembali lagi tadi kan, orang yang mau berjuang untuk dirinya, maka yang harus dimiliki pada dia adalah
Sudahkah memiliki visi dan misi kehidupan, proposal kehidupan? Selama saya putar keliling Indonesia ngisi seminar ke anak muda milenial, hampir saya katakan hanya 1% yang memiliki visi dan misi kehidupan. Gitu bang? Iya. Hanya 1% anak Indonesia? Iya, yang memiliki visi dan misi kehidupan. Yang lainnya apa? 99%-nya? Ya biarkan terjadi apa adanya. Padahal orang-orang Barat mau sukses dari kecil dia sudah memprogram, meng-create hidupnya. Saya mau kemana, bagaimana cara mengatur, goals-nya apa gitu. Iya, betul sekali. Ini terjadi. Sedangkan kita membuat konser musik aja yang cuma 2 jam, itu 2 bulan sebelum kita persiapan proposalnya. Nah, kita ini seumur hidup loh. Itu kebanyakan terjadi nggak ada proses, nggak ada proposal kehidupan. Artinya apa? Ini efeknya di mana? Mereka tidak memiliki parameter sukses. Jadi, kalau mau sukses, milikin dulu parameternya sampai di mana kesuksesan Anda ukur. Di situ Anda kejar. Jadi poin penting setting goal-nya kemana. Di situ Anda akan kejar. Karena parameter setiap orang akan berbeda. Kalau kita berbicara orang konglomerat, parameternya adalah bagaimana menjadi pemilik perusahaan multinasional. Karena parameternya seperti itu. Sedangkan kita berbicara dengan anak muda, parameternya yang penting saya bisa menghasilkan uang sekian per bulan, per tahun. Artinya parameternya berbeda-beda. Nah, tugas utama kita adalah tentukan parameternya dulu. Nah, ini mungkin saya nggak tahu abang mau menjawab atau tidak ya. Parameter pemerintah Aceh sendiri seperti apa? Kira-kira saya yakin. Atau saya nggak memaksa kalau tidak mau menjawab. Saya yakin gini. Setiap pemerintahan kan punya ada namanya pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi blueprint-nya sudah ada, rule of game-nya sudah ada. Tinggal kepada mentalitinya, kepada orangnya masing-masing. Kira-kira pemerintah kita konsepnya sudah ada? Sebenarnya mental orang Aceh itu hebat banget loh. Kalau Indonesia bang? Kita pejuang gitu. Kalau kita bicara Indonesia? Kalau kita bicara Indonesia, ada sebagian yang pengaruh dengan karakter. Ada karakter yang lemah, ada karakter yang pejuang. Contohnya mungkin Padang, karakternya pejuang. Enggak, secara pemerintahnya? Secara pemerintahnya. Kalau mungkin secara menyeluruh, apalagi keadaan sekarang ya, mungkin secara menyeluruh kurang bagus nih sekarang. Kurang bagus? Ya. Sangat-sangat kurang bagus. Berarti kira-kira menurut abang, strategi pemerintah hari ini, PPKM dan sebagainya, itu kan berhubungan ya bang, betul, bagaimana ini kehidupan seseorang, mentalitas seseorang. Bahkan hanya dengan diterapkan di Ketok Palu ini PPKM selama 2 minggu, bisa-bisa mentalitas mereka yang rohani ini, gua mau cari makan di mana lagi gitu kan, ini PPKM. Betul. Itu kan pasti ngedown gitu. Betul. Nah, menurut abang, langkah-langkah pemerintah melakukan PPKM dan lain sebagainya itu sudah tepat dari sisi faktor motivasi, mentalitas seseorang gitu. Terutama orang-orang menengah ke bawah. Sebenarnya kembali lagi, nggak ada pemerintah yang ingin mensasarakan rakyatnya, poinnya itu. Tapi kembali lagi banyak orang yang cara meresponnya terhadap kebijakan sesuatu. Karena respon ini pengaruhnya besar banget loh dalam kehidupan. Saya kasih contoh yang simpel gini. Saya mau ke kantor pakai jas, udah pakai bersih semua. Kemudian saya bawa kopi, mau kopi. Tiba-tiba anak saya lewat, kopinya jatuh ke saya. 2 respon. Kalau respon saya negatif, saya marah kepada anak saya, maka sepanjang perjalanan sial yang saya datangkan. Kenapa? Respon negatif. Tapi kalau saya wise menghadapinya, maka kebaikan saya dapat. Jadi ini respon perlu banget. Jadi kembali lagi pada respon kita. Kalau respon kita positif, maka apapun kembali lagi tadi positif lagi. PMA, positif mental attitude, akan menggiring orang pada kebaikan. Iya, gitu. Gini bang, abang kan darah Aceh ya, asli Aceh. Dan bisa kita hitung sepertinya. Dan kayaknya saya belum pernah tahu ada motivator yang berasal dari Aceh. Selain abang ada bang? Ada satu lagi teman saya namanya Rahmat Syah. Aceh juga? Aceh, dari Lambada. Beliau korban tsunami. Jadi ketemu saya di Jakarta juga, karena sama-sama orang Aceh. Jadi dia spesialis di public speaking. Bagus banget beliau. Jadi saya juga merasa senang ya, artinya kita selama ini nggak diperhitungkan di dunia motivasi. Iya. Dan alhamdulillah sudah mulai ya. Kita ada beberapa asosiasi yang saya bentuk agar nama kita Aceh dikenal. Nah, abang juga ada komunitas ya? Komunitas motivator. Apa namanya? Indonesian Motivator Association.
Terus satu lagi Bang, kayaknya saya pernah tahu juga panen rezeki apa sih? Oh, ini apa? Rezeki healing. Rezeki healing Ya, ya. komunitas rezeki berlimpah namanya. Iya, rezeki berlimpah. Iya, Oke, iya, oke, iya, oke. iya. Itu gimana tuh Bang? Itu menarik gitu. Ya, jadi gini. Rezeki berlimpah. Iya. Berarti rezekinya banyak ya. Firman, masuk kita komunitasnya. Komunitas rezeki berlimpah. Yes. Jadi konsep daripada komunitas ini adalah kembali menanamkan mindsetnya, menanamkan keyakinan kita bahwa rezeki itu selalu ada, gitu. Jadi dengan konsep ini, belief kita atau keyakinan kita menjadi kuat untuk mendapatkan rezeki. Itu satu. Yang kedua, mengubah mindsetnya tentang the power of giving, sering berbagilah. Karena orang yang sering berbagi pasti sering mendapatkan segala sesuatu. Oh ya, di agama kita bahasa kerennya di Islam juga diajarkan ya. di miracle of sedekah. Banyak bersedekah. Iya, betul ya, banget. Okay. Siapa selalu berbeli apapun, tidak mesti harta. Pikiran kita, solusi kita, way out kepada orang yang bermasalah. Jangan pelit ya. Yes, jangan pelit. Terus ada yang bilang, oke, saya ada sebagian orang, saya nggak pelit nih di uang. Yes. Tapi kalau untuk pikiran, sorry dulu. Ini hak intelektual. Nah, itu gimana tuh Bang? Kembali lagi nggak apa-apa. Kan tadi saya katakan hidup ini pilihan. Dia memilih yang mana? Apakah memilih materi silakan. Memilih dengan kemampuan dia silakan. Memilih dengan skillnya silakan. Apa yang mampu Salimah berbagi setiap hari. Maka Anda akan mendapat sesuatu yang lebih hebat dalam hidup Anda itu. Oke, tadi sedekah, berbagi, terus belief, keyakinan. Kemudian meyakini bahwa rezeki itu selalu ada. Meyakini ya? Iya, meyakini. Yang penting mau berusaha. Iya, mau berusaha pasti. Terus apa lagi Bang? Nah, setelah itu kita berbicara tentang bagaimana mendapatkan harta dengan berkah. Artinya carilah yang bersih. Karena segala sesuatu harta yang kita cari dengan niat ibadah karena Allah, maka keberkahan itu selalu ada. 1 juta berkah sama 1 juta tidak berkah beda sekali. 1 juta berkah itu terus berkah, artinya awet menerus. Tidak berkah bareng hitungan menit hilang habis. Iya. Kalaupun bukan hilang secara nyata, ya keperluan mendadak ya hal yang tidak terduga betul. Tapi kalau berkah itu terus terasa enak, nyaman terus. Kayaknya ini udah 2 minggu, 1 juta pun nggak bisa habis. Bener. Iya, benar. Nah, menarik komunitas rezeki berlimpah gitu ya. Nah, tapi yang jangan takut kita untuk bersedekah. Bersedekah. Oke. Nah, Bang. Abang udah lama berlalang buana lah keliling Indonesia. Ada nggak Bang hal yang menarik yang Abang dapatkan selama Abang berkeliling Indonesia? Inilah memberikan motivasi di daerah mana atau kejadian apa gitu? Saya menarik pas waktu saya ngisi di Malaysia, di Tawau Sabah. Malaysia, oke. Itu nilai, saya nggak kenal beliau, tiba-tiba inbox lewat fanpage saya, Tuan, bisakah isi seminar? Oh, I'm ready. Jadi ngisi training 1 full day, 1 hari penuh. Oke. Ya. Saya pikir antusiasnya standar saja, biasa saja. Begitu sampai sana ternyata di luar ekspektasi saya begitu penuh. Mereka berantusias bagaimana dia mengejar ilmu. Bagaimana mereka ingin mendapatkan ilmu. Padahal tiketnya dijual kalau dirupiahkan 1 orang 1 juta. 1 juta? Iya. Wow. Full. Sebenarnya, wah, amazing, luar biasa. Artinya apa? Ternyata saat seseorang antusias ingin mendapatkan ilmu, mereka memang menginginkan sukses dalam hidupnya. Karena banyak terjadi orang dikasih seminar padahal minta uang kembali. Bro, ilmu udah dikasih, minta uang lagi, minta uang saku lagi, minta uang transportasi. Padahal biasa. Semakin kita mau mengeluarkan uang untuk ilmu ya, artinya kita serius banget untuk mendapatkan ilmu tersebut. Seorang yang mampu mengeluarkan untuk ilmunya, artinya dia tipe-tipe orang sukses itu. Kenapa? Dia mau berjuang untuk mendapatkan segala sesuatunya gitu. Betul. Itu yang berkesan ya di Malaysia. Terus yang kedua, waktu saya ngisi di Vietnam. Saya berpikir adalah Vietnam kan negara sosialis ya. Tapi ternyata saya ngisi 20 menit waktu itu. Tapi ternyata antusiasnya itu luar biasa. Itu tentang entrepreneurship sama waktu ngisi. Mereka sangat antusias, sangat luar biasa menerima ilmu sesuatu yang baru buat dia. Di Terus Vietnam, di Vietnam. Yang ketiga, saya diundang private di Selangor. Bentar Bang. Iya.
Vietnam. Abang bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Merekanya paham? Bahasa Inggris ya. Oke. Iya. Oke. Jajan Inggris mereka. Oke. Kalau Amerika. Malaysia kan mungkin ya Melayu Iya, ya. iya, campur dia. Oke. Ada Melayunya, ada Inggrisnya lah. Betul, gitu. betul. Selama berkeliling gitu ya, berapa tahun sih Bang? Karena ini saya lihat ujungnya Abang gelarnya juga MCH ya. Iya, betul. Nah, itu berapa tahun sih Bang Abang sudah melalang buana? Saya mengambil MCH kurang lebih 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya. Memang ini khusus untuk motivator. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Iya, hipnoterapi itu kita meng-create atau menangani orang-orang masalah psikomatis, psikologi, depresi macam-macam yang bisa kita kembalikan ke jalan yang normal. Gitu. Oke. Iya. Kalau Abang sendiri udah berapa tahun menjadi motivator? Kurang lebih 13 tahunan. 13 tahun. 13 tahun. Oke. Yang paling tidak menyenangkan, nggak ada mungkin pengalaman pribadi apa sih yang Bang? paling tidak menyenangkan, pernah saya nggak dibayar sama sekali. Nggak dibayar sama sekali, oke. Jadi diundang, kita pertama kali, Pak silakan gunakan akomodasi dulu. Kita siapkan semuanya. Kita itu ke luar negeri juga? Ya, enggak, di dalam Indonesia. Oh, oke. Suatu daerah lah. Jadi sudah sampai sana, udah kita ngisi, ternyata pesertanya bagus, panitianya selesai bubar semua. Tapi saya menganggap saya selalu menerima apapun dengan senyum saja. Sedekah. Iya, sedekah. Oke. Ya. Karena gantinya ada lebih besar. Luar biasa Iya. ya. Mungkin kita break dulu Azan ya. Oke. Break dulu. Ya. Oke. Jadi Bang, ada satu pertanyaan nih Bang, yang sebenarnya banyak ditanyain sama seluruh masyarakat Indonesia juga ya. Setelah kejadian salah satu motivator terkenal juga, yang biasa di Metro TV, ya katanya motivator itu hanya bisa ngomong aja gitu, tapi dirinya sendiri nggak bisa mengimplementasi gitu kan. Sehingga terjadilah kasus si motivator itu dengan anaknya. Nah, jadi gimana tanggapan Abang itu Bang? Memang gimana sifat manusia itu suka mengeneralisasi. Oke. Saya kasih contoh ya. Ada suatu kejadian buruk di satu kampung, maka seolah kampung itu juluk semua. Itu memang sifat cara berpikir kita. Yeah. Padahal kalau wise, kita bijaksana, orang yang akan bijaksana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita lihat latar belakangnya, lihat kasusnya dan lainnya. Kalau orang bijaksana, ya namanya manusia tetap ada salah. Yeah. Cuman kenapa harus melihat satu didikan satu orang? Padahal yang banyak terkenal masih fan-fan aja banyak. Banyak ya. Iya. Nah, itulah sikap kita. Kembali kepada ke sikap tadi. Respon. Berarti tidak sikap. Semua gitu tidak ya. Semuanya. Tapi Abang ada merasa terganggu dengan kasus itu? Enggak, biasa aja, fine aja. Saya aman aja. Aman saja. Selama kita bisa menjaga diri kita, selama kita menempatkan pada tempatnya, fine-fine aja semuanya. Betul. Iya. Tapi persepsi masyarakat banyak yang goyah karena betul. itu betul, gitu betul. ya. Saya motivator, tiap hari memberikan motivasi luar biasa. Dianya nggak bisa mengimplementasi katanya. Ada orang bahkan mengatakan gini. Gimana? Ngomong teori mudah katanya, praktek susah. Praktek susah. Padahal antara teori dan praktek itu saling berhubungan. Oh iya. Ada yang teori dipraktekkan, ada praktek yang diteorikan. Betul. Jadi itu satu kesatuan sebenarnya. Iya. Oke Bang, satu pertanyaan terakhir. Oke, siap. Saya juga mewakili teman-teman di netizen. Katanya motivator itu salah satu profesi termahal. Boleh buat kasih bocoran berapa sih Bang kalau sekali diundang memberikan motivasi ke perusahaan gitu atau apa? Memang ini kan tergantung dari kapasitas kita. Ibaratnya mobil ya, mobil Mercy, mobil yang high class atau middle atau menengah. Kalau level saya masih antara 2 jam tuh 13 jutaan. 2 jam 13 juta. Ya. Kalau one full day antara sampai 40-60 jutaan. Oh, gitu. Itu kalau ngasih training. Oke. Itu grade tertinggi kah? Enggak, belum ya. Masih menengah saya. Masih menengah. Wow. Kalau saya sebutkan adalah salah satu motivator. Dia dihitung per kata 5.000. Per kata? Iya. 5.000? Iya. Jadi kalau 2 jam kurang lebih 110 jutaan. Per kata ya Bang? Artinya apa? Bentar Bang, ada yang hitung apa? Enggak, dia pakai nama saya. Khusus dia pakai apa? Ada alatnya khusus ya. Oh dia gitu. menghitungnya. Artinya apa? Ternyata ini kekuatan kata-kata bisa merubah keadaan seseorang. Yang tidak yakin bisa menjadi yakin, yang loyo bisa menjadi semangat kehidupan. Atau apa? Kekuatan kata-kata itu hebat, mengubah keadaan segala sesuatu dan diri kita sendiri. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Mulutmu harimaumu. Kalau kata Frank Outlaw,
hati-hati dengan perkataanmu, bisa menjadi pikiran kamu. Hati-hati dengan pikiran kamu, bisa menjadi perkataanmu lagi. Perkataanmu bisa menjadi tindakanmu. Tindakanmu bisa menjadi perasaan kamu. Perasaan kamu bisa mengubah karaktermu, dan karakter mengubah hidup kamu dari kata-kata. Kalau saya bisa ngisi training namanya self talk ini. Orang yang selalu, benar nggak kita menghadapi suatu masalah kita, aduh, kesel sih banget sih, nggak enak sih. Ini artinya self talk negatif. Itu pengaruhnya bahaya loh Bang. Kalau kita biarkan ramah-ramah kita digulung dengan hal negatif tersebut. Nah, itulah gunanya self talk positif. Kalau bahasanya bahasa kolbu yang positif. Kalau kita digulung masalah, ya Allah, saya pasti bisa ya Allah. Ya Allah, ada jalan keluar ya Allah. Kenapa kita selalu berbaik sangka, inilah sebenarnya self talk tersebut. Dan self talk ini sebenarnya dahsyat banget loh. Saya punya suatu pengalaman yang bagi saya dahsyat ya. Memang sih semua gelas itu karena Allah ya. Jadi waktu itu saya kena stroke ringan. Jadi saya tenang menghadapi sesuatu, tidak gugup. Kemudian saya berulang-ulang di dalam hati saya dengan self talk saya, ya Allah, atas izinmu, atas kuasamu, gerakkanlah tubuh saya secara otomatis lagi ya Allah. Itu berulang-ulang tuh. Dan apa yang terjadi? Amazing banget. Itu bisa bergerak lagi tubuh saya. Itu kekuatan self talk dalam diri kita. Makanya orang tua mengatakan hati-hati perasaan kamu, itu orang tua. Ternyata self talk belum ditemukan, orang tua udah menemukan duluan. Itu wisdomnya orang tua kita, dahsyat ya. Tapi masih mengganggu pikiran saya loh, Bang. Satu kata 5.000. Kapan kita bisa gitu ya? Dahsyat. Kalau kita kebalikan Bang, satu kata kita keluarin 5.000. Enggak masuk keluar ya. Salah ngomong, minta maaf lagi kan. Verifikasi. Klarifikasi, verifikasi. Klarifikasi. Oke, Bang. Terima kasih banyak nih, Bang. Satu kebanggaan juga nih kita bisa ngobrol. Dan sebenarnya kita pertama ketemu jadi sahabat hari Minggu ya. Hari Minggu itu beliau kami ngopi setelah jam subuh. Dan beliau itu di apa ya, kalau bahasanya di desanya itu ustadz gitu. Seorang ustadz. Saya nggak nyangka ini seorang motivator. Sampai saya bilang ya Bang ya, Bang, saya nggak asing nih wajah abang ini. Gimana saya pikir ya. Ternyata waduh ini ya. Masya Allah. Sampai sekarang ustadz. Cuman karena panggilannya lebih asik abang ya. Oke. Siap. Bang Ustadz yang keren. Bang Ustadz. Jadi motivator. Oke, ada pertanyaan lain dari Rahmat? Teman? Kosong? Udah selesai ya? Aman ya? Nggak ada pertanyaan lain ya? Lagi mumpung ada motivator nih. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga makin sukses selalu, mengharumkan nama Aceh di luar sana, Bang. Amin. Dan semoga juga mencapai ke level secepatnya 1 kata 5.000. Insya Allah, kun fayakun bisa. Ya. Yang penting yakin ya, Bang. Believe ya. Insya Allah. Dan tapi satu hal Bang, pesan saya pribadi Bang, setelah sukses jangan lupa tanah air ya. Jangan lupa tanah kelahiran. Comeback. Siap. Oke Bang, terima kasih Bang. Baik. Sama Jumarat, begitulah pertemuan singkat kita. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Saya Jika Setiadi dan bersama saya Bang Anas. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.